Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi pendalaman bioteknologi modern, yaitu proses rekombinasi DNA. Oke, langsung saja mari kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah Sob, pada tomat biasa, tomat akan membusuk dalam beberapa hari jika disimpan. Akan tetapi, ada nih jenis tomat yang memiliki masa penyimpanan yang lebih lama. Bahkan bisa sampai 45 hari. Atau lebih dari 1 bulan ya. Nah, tomat tersebut bernama tomat flavor savory, di mana tomat ini ternyata merupakan salah satu produk dari bioteknologi modern Sob. Di mana produksinya itu menggunakan salah satu prinsip dari rekayasa genetika, yaitu rekombinasi DNA. Nah, apa sih itu rekombinasi DNA? Jadi, rekombinasi DNA itu merupakan proses penyatuan molekul DNA dari dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan DNA rekombinan atau DNA yang telah termodifikasi Sob. Nah sebenarnya nih, rekombinasi DNA ini bisa terjadi secara alami. Contohnya saat pembelahan sel meiosis dan pada perkembangbiakan bakteri, transformasi, serta transduksi. Nah rekombinasi DNA secara alami ini itu terjadi di dalam makhluk hidup. Sedangkan jika rekombinasi DNA pada bioteknologi modern ini itu terjadi di luar sel hidup Sob, alias secara in vitro. Nah oke Sob, rekombinasi DNA secara in vitro ini itu memiliki beberapa komponen yang diperlukan. Di antaranya ada gen target, enzim, vektor pembawa gen, dan ada juga sel wadah. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari gen target. Jadi gen target adalah gen yang akan disisipkan dan diharapkan ekspresinya. Contohnya seperti ini. Saat ingin membuat insulin sintetis, itu menggunakan gen target berupa gen penghasil insulin tentunya. Yang dimana contohnya diisolasi dari pankreas manusia. Kemudian komponen selanjutnya adalah vektor. Vektor itu adalah yang membawa gen target Sob. Jadi vektor ini bisa bermacam-macam Sob. Bisa berupa plasmid, artificial kromosom, atau juga bisa menggunakan virus Sob. Nah tapi yang paling umum adalah menggunakan plasmid. Nah masih ingat ya, plasmid ini adalah DNA yang dimana letaknya itu di luar nukleoid. Nah Sob, plasmid juga itu bisa bereplikasi dan diwariskan. Nah ini adalah alasan kenapa plasmid itu digunakan sebagai vektor. Itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena plasmid merupakan rangkaian DNA yang sangat kecil, terus dapat bereplikasi, dapat dipindahkan dari satu sel ke sel yang lainnya, dan dapat diwariskan tentunya. Nah itu ya plasmid. Kemudian komponen selanjutnya adalah enzim. Enzim yang diperlukan antara lain adalah yang pertama, ada enzim restriksi endonukleus. Enzim ini merupakan enzim yang berfungsi untuk memotong ikatan fosfodiester, yaitu ikatan yang terjadi antara gula dan juga fosfat Sob. Nah Sob, enzim ini memiliki situs pengenalan yang spesifik, sehingga dia bisa melakukan dua tipe pemotongan. Yaitu yang pertama, tipe pemotongan yang menghasilkan ujung yang lengket atau runcing. Dan juga bisa melakukan pemotongan yang menghasilkan ujung yang tumpul Sob. Seperti ini ya. Kemudian enzim restriksi yang sama, itu bisa digunakan untuk memotong gen target dan juga vektor. Jadi, di dalam proses pemotongan gen dan juga vektor, itu harus menggunakan enzim restriksi yang sama Sob. Agar nantinya, itu bisa diligase menggunakan enzim ligase. Nah, terus apa sih enzim ligase itu? Nah, jadi enzim yang diperlukan selanjutnya adalah enzim ligase. Enzim ligase ini adalah enzim yang dimana fungsinya kebalikan dari enzim restriksi. Oke, kalau tadi enzim restriksi itu memotong ikatan fosfodiester, nah kalau enzim ligase ini, itu justru tugasnya adalah menyambungkan ikatan fosfodiester antara ujung 3 hidroksil dengan fosfat di ujung 5 aksen. Nah jadi intinya, si enzim ligase ini akan menyambungkan DNA vektor dengan DNA target Sob. Nah jadi itu ya, komponen berupa enzim. Komponen selanjutnya adalah sel wadah Sob. Nah sel wadah ini umumnya menggunakan sel bakteri.
di mana yang paling umum digunakan adalah bakteri Escherichia coli. Ini karena bakteri E. coli ini tidak mengandung gen yang berbahaya, terus memiliki sifat mudah membelah, selnya mudah disisipkan plasmid, dan mudah diperoleh serta dipelihara. Atau dengan kata lain, bakteri ini tersedia di alam cukup banyak ya. Oke, jadi itu ya komponen yang harus ada dalam proses rekombinasi DNA. Selanjutnya mari kita lihat proses dari rekombinasi DNA ini. Nah jadi, yang pertama itu adalah proses isolasi gen sob, yaitu isolasi gen target maupun isolasi plasmidnya. Nah, isolasi gen target itu dilakukan pada sel inang. Contohnya pada saat membuat insulin. Jadi, gen penghasil insulin itu akan diisolasi dari pankreas manusia. Karena kan pankreas manusia ini itu mengandung gen yang bisa menghasilkan insulin ya. Jadi, gennya itu akan dipotong menggunakan enzim restriksi. Perlu diingat ya, enzim restriksi ini ada beberapa jenis ya. Terus sedangkan isolasi plasmidnya itu digunakan pada sel bakteri. Nah kemudian plasmid yang sudah ditemukan atau diperoleh itu akan dipotong menggunakan restriksi yang sama dengan enzim restriksi yang digunakan untuk memotong gen target sob. Jadi antara pemotongan gen target dan pemotongan plasmidnya itu harus menggunakan enzim restriksi yang bertipe sama sob. Oke, lanjut ya. Selanjutnya setelah diperoleh gen target dan plasmidnya dan juga telah terpotong, lalu akan terjadi yang namanya proses ligase atau penggabungan dengan menggunakan enzim ligase ya. Jadi, DNA target itu akan digabung dengan plasmid yang sudah terpotong tadi menggunakan enzim ligase. Dan setelah penggabungan ini, namanya akan berubah menjadi plasmid rekombinan sob. Nah kemudian, plasmid rekombinan ini akan dimasukkan pada sel wadah. Itu contohnya ke dalam sel bakteri ya. Dengan melalui proses yang bernama transformasi. Nah transformasi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa menggunakan secara kimiawi, atau juga bisa menggunakan listrik sob. Ataupun bisa ditembakkan secara langsung menggunakan gen gun. Oke, jadi itu ya proses rekombinasi DNA secara umum. Sehingga bakteri yang sudah dimasukkan plasmid rekombinan itu akan disebut sebagai bakteri rekombinan sob. Nah, terus apa saja sih contoh produk dari rekombinasi DNA ini? Tentunya banyak ya sob. Contohnya seperti tumbuhan atau tanaman transgenik seperti jagung bete, kemudian tomat flavor savory, dan juga golden rice ya. Lalu ada hewan transgenik, contohnya glowfish, terus ayam tanpa bulu. Kemudian ada juga produk kedokteran atau farmasi. Itu seperti sintesis hormon dan juga vaksin. Nah oke, jadi itu ya materi mengenai proses rekombinasi DNA. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton dan pelajari materi-materi lainnya. Jadi see you next video sob.